Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintan Farahia Arfani dengan NIM 150362002. Saya akan mempresentasikan model pembelajaran kontekstual teaching and learning pada pendidikan vokasional dalam mata kuliah strategi dan media pembelajaran semester pendek 118. Pendidikan vokasional sendiri mempunyai pengertian pendidikan dinamis yang menyesuaikan kurikulum dengan dunia kerja dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Lalu model pembelajaran apa sih yang dapat dilaksanakan dalam pendidikan vokasional tersebut? Yaitu salah satunya dengan contextual teaching and learning. Pengertian dari model pembelajaran contextual teaching and learning yaitu suatu strategis pengajaran di mana konsep yang dipelajari dan disajikan tersebut sesuai dengan situasi kehidupan nyata sehingga peserta didik itu dapat memahami konsep tersebut dan dapat melihat keterkaitan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan contoh lain, peserta didik dapat belajar langsung di lapangan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Next, kelebihan dari model pembelajaran contextual teaching learning atau CTL. Yang pertama itu ada dipakai ini dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintan Farahia Arfani dengan NIM 150362002. Saya akan mempresentasikan model pembelajaran kontekstual teaching and learning pada pendidikan vokasional dalam mata kuliah strategi media pembelajaran semester pendek 118. Pengertian dari pendidikan vokasional sendiri yaitu pendidikan dinamis yang menyesuaikan kurikulum dengan dunia kerja dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Nah, model pembelajaran apa yang tepat dapat dilakukan dalam pendidikan vokasional tersebut? Salah satunya ada contextual teaching and learning. Pengertian dari model pembelajaran contextual teaching and learning atau CTL adalah suatu strategi pengajaran di mana konsep yang akan dipelajari, yang akan disajikan itu sesuai dengan kehidupan nyata. Jadi peserta didik dapat memahami konsep tersebut dan melihat keterkaitannya, lalu juga penggunaan dari kehidupan sehari-hari. Next, kelebihan dari model pembelajaran CTL. Yang pertama itu dia lebih aktif. Yang kedua berpikir kritis dikarenakan peserta didik itu berpartisipasi penuh dalam pembelajaran, sedangkan pendidik itu sebagai pembimbing. Selanjutnya lebih kreatif, lalu kolaboratif. Kolaboratif di sini maksudnya dapat bekerja sama dengan teman sebaya atau teman sekelasnya. Lalu penalaran statis dan juga matematis. Terakhir, peserta didik juga dapat lebih tertarik untuk belajar dikarenakan langsung ke lapangan dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Jadi tidak monoton gitu belajar di kelas, duduk di kelas seperti itu. Next, kelebihan dari model pembelajaran CTL tersebut, yang pertama pendidik
harus lebih banyak membantu dan juga mendukung peserta didik dengan menghubungkan mata kuliah atau materi yang disampaikan dengan kehidupan sekitar. Selanjutnya, fasilitas sekolah dan lingkungan juga terkadang kurang memadai. Selanjutnya, membutuhkan durasi waktu yang tidak sebentar ya, tidak cepat. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu pendidik juga harus membuat lebih banyak atau uh, dapat mengontrol untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif. Selanjutnya ada asas-asas dari pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL. Yang pertama ada konstruktivisme, yaitu dia seperti pembelajaran yang didasari dari pengalaman gitu. Lalu yang kedua ada inquiry. Inquiry sendiri itu adalah proses pembelajaran yang didasarkan dengan pencarian atau penemuan melalui proses pembelajaran tersebut ya. Next ada questioning, yaitu tanya jawab antara pendidik dengan peserta didik. Lalu learning community. Lalu yang kelima ada modeling atau pemodelan. Yang keenam ada reflection atau refleksi. Dan yang ke-10 ada authentic assessment. Jadi dari apa yang kita pelajari, apa yang sudah dipelajari di kelas dalam model pembelajaran CTL ini harus ada authentic assessment-nya tersebut. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman peserta didik dalam materi tersebut atau mata pelajaran tersebut. Lalu kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri, yaitu pendidikan vokasional adalah sistem pendidikan yang berkaitan langsung dengan dunia kerja, sehingga model pembelajarannya itu bisa menggunakan, salah satunya menggunakan CTL atau Contextual Teaching and Learning. Lalu CTL sendiri atau Contextual Teaching Learning adalah model pembelajaran dengan gaya ajar yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Gitu. Lalu juga tadi kelebihan dari model pembelajaran ada peserta didik lebih aktif, lalu juga peserta didik dapat berpikir kritis, lalu juga peserta didik lebih kreatif, peserta didik juga lebih berkolaboratif, lalu juga penalaran sistem matematisnya juga diasah, lalu juga peserta didik juga lebih tertarik dengan belajar. Lalu kesimpulan selanjutnya dari kelemahannya. Untuk dari kelemahan sendiri tadi hanya dari pendidiknya ini harus lebih membantu, mendukung, lalu menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif dan juga membantu atau mendukung peserta didiknya untuk lebih aktif dalam pembelajaran dan juga dapat menghubungkan mata pelajaran atau materi dari yang disampaikan pendidik untuk uh, peserta didik dengan selanjutnya kelemahan model pembelajaran. Tadi untuk selanjutnya ada kelemahan model pembelajaran CPL. Yang pertama ini ada pendidik yang harus membantu mendukung peserta didik agar lebih aktif, lebih aktif dalam pembelajaran, juga
pendidik ini dapat menghubungkan mata pelajarannya dengan kehidupan sekitar atau lingkungan sekitar. Lalu peserta didik juga harus menciptakan atau mengontrol suasana kelas agar tetap kondusif. Selanjutnya, fasilitas sekolah juga terkadang kurang memadai, lalu membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam pembelajaran CTL ini. Selanjutnya, tadi ada asesmen pembelajaran kontekstual, yaitu konstruksi, sisma, lalu inquiry, lalu questioning, lalu ada learning community, lalu ada modeling, lalu ada yang namanya reflection, lalu terakhir ada authentic assessment. Sekian dari presentasi Bintan Farhia Arfani. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.